Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan renungin sekalian, dimanapun Anda berada, saya berdoa semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat apapun dan sesulit apapun kehidupan Anda, saya yakin Anda selalu menemukan titik-titik kebaikan, titik-titik kemudahan, titik-titik keindahan dalam beragam hal atau masalah yang menimpa Anda. Karena apa? Karena saya yakin dengan firman Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'a, sesungguhnya bersama, bukan sesudah. Dalam kalimat ini adalah menggunakan kata ma'a yang artinya bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau bersama itu barengan. Nggak mungkin duluan saya atau saya bersama anak saya berjalan. Nah, itu nggak mungkin saya duluan, anak saya di belakang. Lalu barengan berjalan ya. Kalaupun misalnya ada duluan atau belakangan, itu tidak akan terlalu jauh jaraknya. Begitupun dengan kesulitan dan kemudahan. Menurut firman Allah, kita yakini itu bersama kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Dalam bahasa Arab artinya ma'a itu adalah bersama. Jadi yakinlah, atau saya yakin Anda sudah yakin kalau bersama kesulitan Anda ada kemudahan. Ya. Pemirsa, sahabat dan rekan renungin sekalian, hari ini, pagi ini saya ingin berbagi sedikit tentang mungkin inspirasi ya, atau apapun ketika kita merubah sesuatu, ketika kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah sesuai dengan cara pandang kita. Contoh, kalau kita misalnya memandang sebuah polisi tidur, ketika kita di jalan lagi asik-asik jalan, ada polisi tidur gitu kan, dan kita akan terhambat perjalanan sebentar. Nah, polisi tidur itu bagaikan masalah-masalah yang menghadang dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita memandang polisi tidur itu seperti gajlugan ya, atau apa penghambat, maka kita akan mengutuknya sepanjang perjalanan. Tapi ketika kita memandang bahwa polisi tidur itu adalah sebuah hal yang seperti misalnya dia sebuah penjaga kita, dalam arti ada polisi tidur menjaga kita dari kecelakaan, membuat kita mengurangi gas kendaraan kita sehingga kita bisa lebih hati-hati. Maka polisi tidur itu akan menyelamatkan kita dari beragam hal yang mungkin bisa jadi lebih buruk terjadi, kecelakaan atau apapun itu. Jadi kita sepanjang perjalanan kita akan bersyukur adanya polisi tidur di jalan itu. Begitupun dengan cara pandang kita terhadap masalah. Nah, intinya sih kalau kita mengacu kepada salah satunya lagi, misalnya mengubah cara pandang juga bisa mengubah perasaan. Mengubah perasaan bisa mengubah takdir. Percaya atau tidak? Ya, kalau kita balik dulu ke teorinya mind power ya. Kalau rekan dan sahabat pendengar sekalian ingat The Secret, karangan Rhonda Byrne ya, tulisan buku, kemudian ada filmnya juga. Itu menceritakan bagaimana kekuatan pikiran itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang kehidupan. Contoh, ketika kita bangun tidur, kita terantuk, jedut, aduh sial yang ditangkap alam semesta, sepanjang hari dipastikan kita akan dipenuhi oleh kesialan. Sampai kita menjelang tidur, ada saja hal-hal buruk terjadi. Tapi kemudian ketika kita terantuk, kemudian kita merubah perasaan yang tadinya mungkin sial, tapi ya Allah terima kasih, ya Allah saya kesel nih kejedot, tapi angkat perasaan kesel ini ya Allah, saya bersyukur masih bisa merasakan sakit, berarti fungsi dan alat peraba saya berfungsi dengan baik. Itu mungkin kalau terlalu panjang. Tapi kalau misalnya yang sesimpel itu ya, kita ucapkan bangun tidur, kaki kanan terima, kaki kiri kasih, jalan terima kasih. Begitu berjalan ke kamar mandi, sehingga hari-hari pun dipenuhi dengan kasih dan diterima kasih itu oleh kita. Nah, mengubah perasaan bisa mengubah takdir. Jadi
Ini pun sebetulnya konsep ini sudah sejak lama ada dalam Islam. Kalau menurut saya memaknai salah satu firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, ana ingda dzonni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Misal kita akan memikirkan bahwa wah ini nanti akan kejadian seperti ini nih, akhirnya terjadi karena kita terus memikirkan itu. Seringkali kita mengucap, tuh kan benar apa yang gue pikirin, tuh kan benar apa yang gue pernah ngomong. Karena tanpa sadar itu menarik ucapan. Kullu kalamin du'aun, setiap ucapan adalah doa. Berawal dari pikiran, diucapkan menjadi kuat, akhirnya terjadi. Begitulah kalau menurut sistem alam semestanya Rondabain itu bekerja, alam semesta tergantung pikiran kita bergerak. You are what you think. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya itu lebih kuat lagi. Ana inda dzonni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Kita ini berpikir, maka Allah cenderung lebih banyak mengabulkan apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita ucapkan. Maka berpikirlah dengan baik, berkata-katalah dengan baik. So mari hari ini, pagi ini, atau mulailah kita hari Anda. Kalau Anda mendengarkan ini di malam hari, yakinkan untuk besok hari pagi Anda mengucap, ya Allah ya Tuhan, hari ini aku akan memulainya dengan ucapan syukur dan senyuman, bukan kritikan. Akan kuhargai setiap detik, menit, dan jam, karena tak sedetik pun dapat ditarik kembali. Hari ini tidak akan kusia-siakan seperti waktu lalu yang terbuang percuma. Hari ini tak akan kuisi dengan kecemasan tentang apa yang akan terjadi esok. Akan kupakai waktuku untuk membuat sesuatu yang kuidamkan terjadi. Hari ini aku belajar lagi untuk merubah diri sendiri. Hari ini akan kuisi dengan karya. Kutinggalkan angan-angan yang selalu mengatakan aku akan melakukan sesuatu jika keadaan berubah. Jikalau keadaan tetap sama, jikalau keadaan tidak berubah, dengan kasih-Nya Allah, dengan kemurahan-Nya, aku tetap akan sukses dengan apa yang ada padaku. Hari ini aku akan berhenti berkata aku tidak punya waktu, karena aku tahu aku tidak pernah memiliki, aku tidak pernah mempunyai waktu untuk apapun. Jika aku ingin memiliki waktu, aku harus meluangkannya. Hari ini akan kulalui seolah hari akhirku, akan kulakukan yang terbaik dan tidak akan ditunda sampai esok, karena hari esok belum tentu ada. Sahabat, renungin sekalian, tak ada musuh yang tak dapat ditaklukkan oleh cinta, tak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan oleh kasih sayang, tak ada permusuhan yang tak dapat dimaafkan oleh ketulusan, tak ada kesulitan yang tak dapat dipecahkan, tak ada kesusahan yang tak dapat dihancurkan oleh kesabaran. Terima kasih sahabat renungan sekalian, mudah-mudahan sehat dan kebahagiaan selanjutnya.